Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKI Banjarbaru. Untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Sebelum kita membaca, merenungkan Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas saat ini, terima kasih atas firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Mohon urapan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Cukup panjang, biarlah kita ikuti Pak Pendeta membacakan untuk kita dengan judul perikop firman Tuhan, perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Begini bunyinya. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang-orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasweros dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasweros
pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas tita raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hati gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Demikian jauh firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Cukup panjang ayat yang sudah saya bacakan tadi. Dan biarlah itu juga tetap menjadi sukacita bagi kita. Secara khusus saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana saat itu kondisi bangsa Yahudi di pembuangan terancam akan mendapat serangan pembantaian dari banyak bangsa atas perintah Raja Ahasweros, yang tanpa dia sadari telah dikeluarkan secara resmi, secara licik oleh pegawainya yang bernama Haman. Dan dalam perikop kita, Ester, Mordekai, dua orang Yahudi, Ester yang juga menjadi permaisuri dari Raja Ahasweros, bergumul berjuang sedemikian rupa. Dan pergumulan perjuangan mereka diberkati oleh Tuhan. Haman dihukum dan disulahkan. Dan sekarang dalam perikop kita, Mordekai dan Ester bergumul berjuang. Bagaimana cara supaya kiranya apa yang sudah diundangkan atas nama raja, yang untuk membawa pembantaian kepada orang Yahudi, bisa digagalkan. Tapi ternyata apa yang sudah dikeluarkan atas nama raja, dimitra dengan cincin raja, tidak dapat ditarik kembali. Tapi syukur, raja bijaksana memberi kesempatan kepada Mordekai untuk membuat perintah atas nama raja apapun itu, dan akan dimetrai dengan cincin raja. Dan Mordekai pun menulis sedemikian rupa, supaya pada hari di mana telah diundangkan untuk orang lain bisa membantai orang Yahudi, pada hari itu juga diberi kebebasan kepada orang-orang Yahudi untuk membentengi diri, untuk bahkan melawan para musuh yang hendak membantai mereka. Dan bahkan dalam perintah raja itu supaya pemerintah daerah mendukung supaya orang-orang Yahudi yang hendak membela diri itu dapat didukung sepenuhnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada lagi permasalahan. Wilayah daerah raja ini sangat luas, 127 daerah, dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa, dari berbagai tulisan. Nah, segeralah dibuatkan perintah raja itu tadi dalam berbagai bahasa, dalam berbagai tulisan, termasuk diantaranya tentu
bahasa dan tulisan Yahudi. Dan pesan raja ini, perintah raja ini, undang-undang ini haruslah segera mungkin. Harus disampaikan dan diundangkan di semua daerah. Jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, maka akan terjadi pembantaian bagi orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, penulisan perintah raja dengan berbagai macam tulisan dan bahasa itu segera dikerjakan, dimeterai dengan cincin raja, segera diteruskan dengan penunggang-penunggang kuda cepat untuk disampaikan kepada daerah-daerah dan kemudian diundangkan di daerah-daerah. Dan syukur tidak terlambat. Dan kalau kita baca pasal yang berikutnya, pasal 9, bagaimana oleh perintah raja itu orang Yahudi bersemangat dan sebaliknya para musuh hendak membantai mereka menjadi kehilangan nyali. Pertempuran pun terjadi dan orang Yahudi menang. Bahkan di segala daerah termasuk di benteng Susan, orang-orang yang membenci dan hendak membantai orang Yahudi dikalahkan sedemikian rupa. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersyukur kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Biarlah kita boleh terus percaya dan mengandalkan kasih kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh jadi ada saja yang tidak menyenangi kita, bahkan membenci kita sebagai orang Kristen, tapi biarlah kita boleh terus menaruh harap kepada kasih kuasa Tuhan kita Yesus Kristus yang setia mendampingi, menolong kita. Hal yang penting juga yang mau kita renungkan berkaitan dengan hari doa Alkitab yang kita rayakan hari Minggu yang lalu. Kita bersyukur bahwa Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai banyak bahasa. Dan untuk tahun ini kita diminta untuk mendukung penterjemahan kitab Perjanjian Lama ke dalam satu bahasa daerah, bahasa suku di Papua Barat. Biarlah kita boleh bersyukur dan mendukung dalam doa, dalam dana, supaya penterjemahan Alkitab dari berbagai banyak bahasa boleh terus dikerjakan. Betapa urgennya penterjemahan, penyebaran berita Alkitab ini ke dalam berbagai bahasa, untuk kiranya pesan raja di atas segala raja boleh sampai kepada semua manusia. Dan kiranya jangan terlambat, supaya manusia jangan dibinasakan oleh si jahat, supaya manusia jangan binasa di dalam dosanya, karena telah ada Injil kabar baik. Tuhan kita Yesus Kristus telah berkorban di kayu salib di Golgota, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kita boleh bersyukur kalau kita sudah menerima menyambut firman Tuhan dalam bahasa kita. Biarlah itu sungguh-sungguh kita syukuri firman Tuhan, kita baca, kita hafalkan, kita renungkan, bahkan kita jadikan menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita. Dan serempak dengan itu, biarlah kita terus bersemangat, bergandengan tangan, mendukung penterjemahan Alkitab di dalam berbagai banyak bahasa, supaya kiranya segala bangsa boleh membaca pesan raja di atas segala raja di dalam bahasa mereka. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan, waktunya adalah waktu yang tepat dan tidak terlambat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, betapa kasih karunia-Mu dahsyat. Terima kasih atas Mordekai, terima kasih atas Esther, terima kasih atas Raja Ahasweros, terima kasih atas para panitera yang telah menerjemahkan, menuliskan perintah raja dari banyak bahasa. Terima kasih atas penunggang kuda yang boleh menyampaikan pesan raja kepada semua daerah, sehingga pesan itu sampai terlebih kepada orang Yahudi, sehingga mereka tidak menjadi kecewa, apalagi menjadi berputus asa, sebaliknya bersemangat. Dan dengan semangat itu mereka boleh menghadapi lawan-lawan mereka. Terima kasih atas Alkitab yang boleh diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati Lembaga Alkitab Indonesia, berkati para penerjemah, berkati terlebih
Bagi yang sudah memiliki Alkitab, untuk mulai dengan sukacita membaca pesan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, supaya kami hidup selamat di dalam namanya. Berkati hidup dan kehidupan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.